Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kader tingkat utama telah hadir di depan kita. Saya panggilan guru karena memberikan ilmu di kelas. Bapak Haji Zainuddin, beliau kelahiran Jakarta tanggal 20 Juni 1958, tinggalnya di Taman Kerja Loka BSD. Di keorganisasian Betawi, beliau pernah menjadi ketua umum Bamus Betawi sebelum Bamus terbelah dua. Pas terbelah dua, beliau menjadi ketua umum Betawi, suku Betawi selama. Akan memberikan materi tentang identitas Betawian dan bagaimana organisasi Betawi yang ada di Jakarta ini lebih eksis, maju dan berkembang. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Joni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya yang sekarang paling dekat, sekaligus Ketua Umum DPP Porkabi, Bang Muhammad Ihsan. Beliau juga seorang organisatoris, kemudian beliau komitmen terhadap kaum Betawi. Apapun tantangannya, apapun halangannya, saya lihat Pak Ihsan maju demi maju. Hasil juga Bang Hamzah Saudaraku, ini duet yang harmonis, Ihsan dan Bang Hamzah. Saya yakin di tangan kedua beliau yang hadir di sini nggak akan salah jalan. Kita akan tetap tegak lurus menegakkan panji Porkabi yang asli dan besar. Ada juga sahabat saya dulu sering sama-sama diskusi dan lain sebagainya, Bang Haji Fatahillah. Kemudian saudara-saudara para pengurus DPP Porkabi, dan kemudian para ketua DPD Porkabi se-Jabodetabek yang hari ini hadir, para peserta pelatihan kader kami diarahkan, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan sekaligus diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang Betawi di dalam diklat kader utama ini. Saya juga tanya Pak Bang Ihsan, kader utama ini apa maksudnya? Kader utama ini sangat penting. Porkabi akan melahirkan kader-kader militan
yang siap kapan saja, siap membawa panji Betawi. Oleh karenanya kata utama ini harus sekali. Hari ini saya bahwa tekad DPP Porkabi menerjunkan kader-kader utamanya untuk mempertahankan legasi kita sebagai kaum Betawi sangat tepat. Hari ini saya bersyukur hadir. Saudara-saudara para peserta yang saya hormati, barangkali tadi oleh Kang Al-Saidi dato kita, dia tidak segan menggali sejarah Betawian. Sejarah Betawi ini sangat penting. Kita akan tahu tentang asal usul kaum Betawi. Izinkan saya menyampaikan secara singkat tentang hal ini, karena ini berkaitan betul dengan keberadaan kita sebagai putra Betawi. Zaman dulu para pakar sejarah itu, saya pernah masuk diskusi sama Profesor Dr. Undang Sudarsa, ahli sejarah. Saya pernah diskusi dengan Profesor Dr. Nina Kartini Lubis, ahli sejarah. Saya juga pernah diskusi ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan ahli sejarah kuno nomor 1 Indonesia, Profesor Dr. Hasan Jafar. Dari ketiga profesor ahli sejarah ini, saya dapat menarik satu gambaran. Orang Betawi itu bukan ada pada abad ke-17, bukan ada pada abad ke-19. Kita bukan suku baru di tanah Betawi. Tapi oleh seluruh ahli sejarah ini disimpulkan, ada yang mengatakan sejak 3000 tahun sebelum Masehi, ada yang mengatakan sejak 5000 tahun sebelum Masehi, ada yang mengatakan sejak 9000 tahun sebelum Masehi. Betawi, orang-orang Cikal Bakal Betawi sudah ada, hidup menetap, bahkan sudah memproduksi hal-hal yang modern pada masanya di tanah Betawi. Kita heran karena kok Bekasi ada Betawi-Betawinya, kok Bogor sebagiannya ada Betawi-Betawinya, kok Tangerang ada Betawi-Betawinya. Ketika dulu tugas oleh Prabu Siliwangi, namanya Pangeran Panembong. Pangeran Panembong ini ditugaskan oleh Prabu Siliwangi untuk membuat peta Jakarta. Peta Betawi sampai mana aja sih? Peta itu ada masih di Dinas Museum dan Purbalingga, masih ada. Di sebelah timur itu sampai ke hampir di Kerawang, di sebelah mau sampai. Makanya orang Tangerang itu nggak mau dibilang orang Banten. Kita Tangerang Raya, kita asli Betawi. Kira-kira begitu. Di sebelah selatannya sampai Gunung Salak. Malah sekarang ada perkampungan yang mirip, bukan mirip, memang itu asal Betawi di kaki Gunung Salak. Itu peta yang dibuat oleh Pangeran Panembong. Nah, oleh kolonialisme Belanda dikecilin kayak peta Jakarta sekarang. Jadi kalau ada yang temukan orang Betawi di Bekasi, di daerah Bogor, Bojong, Citayam, kemudian kita temukan orang-orang Betawi di daerah Tangerang, ya, itu bukan berarti orang Betawi hijrah ke pinggir. Memang sejak dulu orang-orang Betawi itu hidup dan tinggal bermukim di daerah itu. Terus sekalian, jadi peta itu sampai itu. Dan ada juga yang menganggap orang Betawi ini di tanah
Jakarta udah makin kurang sebenarnya. Udah makin minggir orang Betawi. Saya jawab enggak begitu. Pada 20 tahun yang lalu orang Betawi itu hanya 24%. Kemudian bergerak 10 tahun yang lalu itu bergerak 26%. Tahun 2022 ini orang Betawi 28,2%. Jadi nggak turun, malah nambah. Amin. Dan kita nomor 2 setelah Jawa Sunda. Dulu nomor 2 nya Sunda. Sekarang Betawi nomor 2 di Jakarta. 28,2%. 28,2% di Jakarta. Kalau dia nyatu, dia bersatu, dia bervisi misi yang sama, saya di Jakarta akan kembali punya orang-orang asal Betawi. Dan bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini suku Betawi luar biasa. Suku Betawi ini nomor 5 di Indonesia. Setelah Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi. Ada yang bilang juga nomor 6 setelah Makassar, tapi beda tipis, masih banyakkan kita. Jadi Betawi nomor 5 dari Betawi nomor 5. Kurang luar biasa apa? Dan kita hampir 7 juta lebih jumlahnya se-Jabodetabek. 7 juta lebih. Nomor 5 dari 1.300 suku di Indonesia. Nah, abang-abang, saudara-saudara sekalian, apalagi kalau kita runut dari sejarahnya, dulu orang-orang Melayu, khususnya dari Brunei Darussalam itu yang sekarang dari negara Brunei, dulu menamakan kita ini Betawi. Oleh karena demennya orang Betawi, dalam buat perempuan-perempuannya dinamakan Betawi. Dan gelang itu banyak ditemukan di dalam situs-situs Jakarta dari hasil penggalian dibakar. Dari mulai Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan sampai ke Bekasi banyak ditemukan gelang-gelang Betawi. Karena Betawi orang kemudian kita Betawi. Kemudian ada di daerah sekitar pesisir itu pohonnya tinggi, bahkan ini pohon Betawi. Sekarang udah nggak ada. Jadi bukan pohon ketepeng, bukan. Ada orang bilang itu pohon ketepeng, malu beli. Ini pohon tinggi dan itu kayunya sering dibuat cangkul, dibuat gagang golong. Karena dia bisa gampang dibentuk tapi kuat dan nyangker kayaknya ini dinamakan Betawi. Nah, pada abad ke-5 di dalam tanah Jawi itu bukan negeri Betawi. Dirubah karena dari POC oleh Batavia di Betawi. Bapak tanah Jawi tahun 511 orang-orang Jawa mata, orang-orang belum ada mata negeri Betawi. Kemudian selesai pada tahun sekitar abad 15. Kalau Bang Ridwan saya ini nggak pakai rumusan itu. Dari mana-mana, assalamualaikum ya Marsen, sholatnya rajin, ngajinya enak. Kita hanya mangkong kita di Indonesia apa? Dari mana? Udah punya kepentingan belum kasih pojokan sama kita. Kalau ada pikirnya yang berada ini sudah waktunya itu didikai. Kita terbuka. Kita juga terbuka kepada
Selain itu, kalau ada orang-orang lagi luar kita ingin beradaptasi, komitmen, ingin memajukan Betawi sama-sama, ayo. Tapi kalau ini ketua umum, nggak boleh. Kalau wakil ketua yang tengah-tengah boleh. Kalau wakil bendahara yang tengah-tengah boleh. Wakil sekjen yang tengah-tengah boleh. Ketua umum sekjen nggak boleh. Nggak boleh. Haram hukumnya. Tinggalin dong, tinggalin. Nggak bisa organisasi ini berhubungan. Mohon maaf kalau ada yang berbeda. Boleh. Nggak bisa. Ini komitmen mendasar dan ini berlaku di seluruh dunia. Masa ormas dipimpin saya suka hebat. Ini lari masih ada. Dia punya istri orang Betawi, ya dia orang Betawi. Tapi itu dia punya laki orang Betawi, ya dia orang Betawi. Nggak bisa. Jadi ketua umum wanita Porkabi. Mohon maaf, bukan kita arogan. Tidak, ini suku kita, ini kaum kita, tradisi kita, adat kita, rohnya sama kita. Gak bisa rohnya dipimpin oleh roh lain selain roh. Oleh karena itu, saya cuma sampai undang-undang ini. Di mana posisi kita? Tinggal ngomong lagi. Nah, terakhir organisasi itu hidup. Porkabi itu hidup. Dia punya visi, dia punya misi, dia punya tujuan. Saya lihat tornya luar biasa bagusnya. Tor dalam pendidikan yang pertama hari ini. Tor. Apakah kemudian organisasi itu bisa mati? Jangan organisasi negara bisa mati. Organisasi Porkabi bisa mati pada waktunya. Kalau apa? Hanya perusahaan tidak lagi tahu, maka orang tahu kita mati. Dan banyak hal-hal yang menyebabkan kematian yang saat itu. Ada kadang-kadang yang berarti saya. Kedua jangan-jangan benar itu. Jangan bilang jangan-jangan saya itu benar itu. Ini tinggal bakal. Kita semua mereka ketua kita dia ditempatkan. Kita harus support komit membela rakyat. Itu lambang organisasi kita. Kalau bagaimana dan kita orang lain yang coba-coba mendobrek pimpinan kita, kita habis itu. Itu baru. Dan insya Allah program inklusi dan pendidikan hidup panjang. Saya kira demikian. Banyak hal-hal yang seperti mudah-mudahan silaturahmi kita pada sore ini walaupun sedikit bisa bermanfaat buat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Paparannya cukup wilayah nanti penguatan kita terhadap Porkabi, Betawi apalagi untuk kampus. Bang, ini saya hanya
cek perihal buku. Ya, peraturan gubernur. Apakah Bamus Betawi sudah mengajukan ikon mengenai burung bondol dan salak itu di setiap masuk pintu masuk Jakarta? Ya, bondol. Lalu apakah Bamus sudah mengajukan untuk pergub juga mengenai cagar alam di setiap masing-masing wilayah? Ya, cagar budaya Betawi punya seperti di Cianjur dan Songket dan lainnya. Beli, iya, bisa dilihat kata itu yang Betawi. Kenapa? Apakah Bamus sudah mengajukan hari batik? Jadi kita memang masyarakat yang ada kaum di Jakarta atau Betawi ini batik tersebut minimal untuk menguatkan tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Saya Robi, nama saya Jaya atau kami Robi dari DPD Jakarta Pusat. Ya, pertanyaan saya adalah masa lalu dan nanti kalau boleh masa kini. Masa lalu itu adalah kita dari modern maupun dari BPD itu menggambarkan masa lalu kita yang sudah maju. Salah satu dari yang menjadi cuma kalau dalam tanya Betawi itu dianggap kaum dan saya lihat Kampungan itu kayak gimana? ya artinya tidak terkenal tidak apa-apa. Mungkin yang dapat digambarkan adalah ini umumnya misalnya ketika zaman Belanda dijajah, Jakarta dijajah, pakai kayu, jualan kayu, sehingga bahkan ada kaum luar atau pendatang yang misalnya ingin punya calon mantu, kayu sama berlari kami kayak gitu. Yang menjadi tanggung jawab kita saat ini dan depan, baik secara pribadi, organisasi maupun lembaga adatnya. Tadi yang lembaga mana saya bang ya. Jadi juga bagaimana membangun image ini untuk mengembalikan kejayaan Betawi, apalagi besok sekiranya ikan jadi, maka Betawi seperti apa gambarannya dari tokoh-tokoh yang ada ya? Apakah semua mereka di sana atau ekonomi juga usaha akan berbeda, sehingga kita menjadi dunia yang berbeda. Tadi sebenarnya saya ingin menanyakan tidak ada pertanyaan yang berbeda saya ini sebagai orang tua. Tapi kalau kira-kira gambaran Betawi dalam konteks IKN ya dalam konteks itu jadi persepsi tentu kita harus diri dengan tadi bahwa identitas Betawi kemarin di mana kita ingin menanyakan tuku bukan ini gua punya kampung gua punya rumah apalagi tadi kalau kesini kita punya sendiri itu gitu ya itu harus pertanyaan tadi juga saya tertarik dengan kondisi ini masalah SKT dan sebagainya yang viral terakhir itu kan ada anggota saya yang menyatakan diri sebagai pedagang yang mengatasnamakan diri mewakili kaum Betawi padahal dia adanya di anggota kota ya ada di DPR. Kemudian saya happy juga dan senang juga ketika ada perkembangan proses bersama banget dengan ya dengan itu dan sebagainya. Pertanyaan saya yang media tersebut dalam melakukan pertemuan
beliau Pak Gubernur ini tahu bahwa ternyata Sorbawi ketuanya dan di sana saya kalau kayak gitu. Padahal yang bisa ada pakai di bawah oleh bangun juga ketua pakai. Nah, kira-kira di situ ada satu situasi yang memang wah ternyata siapa sih dia gitu. Saya kan begini sebetulnya, tapi yang ternyata di viralnya itu gimana sih berbagi? Ibadah juga dari bahwa kita tidak mesti komunikasi bersama. Dan saya ini ibadah benar-benar sebagai yang menjalani situasi itu. Apakah benar tahu bahwa dua organisasi atau kita tahu itu setelah kita berjuang membuat perda, dan perda ini tidak akan ada gambaran yang jelas kalau tidak ada pergubnya. Maka kita kemudian berjuang untuk lahirnya peraturan gubernur. Dulu Pak Sony Sumarsono PLT-nya, Pak Sony Sumarsono ngomong dalam acara resmi, saya 3 bulan menjadi PLT, yang paling sering ketemu saya Bang Oding 29 kali. Kenapa 29 kali ketemu dia? Ya merumuskan soal pergub, dan lahirlah pergub. Dan kemudian di tengah-tengah bahasan baik itu perda maupun pergub, ada sebuah gambar dari Pak Sony Sumarsono. Kalau di Bali itu kalau kita turun dari pesawat udah ketahuan tuh nuansa Bali. Apakah itu Garuda, Wisnu Kencana atau apa. Demikian juga di daerah-daerah lain. Nah di Betawi apa itu? Apa ikonnya? Kemudian kita bahaslah ikon Betawi. Kalau elang dondol dan salak itu maskot Betawi, dan itu sudah ada SK gubernurnya yang ditandatangani oleh Gubernur Ali Sadikin. Sudah clear bahwa elang dan salak itu maskot Jakarta. Kita mau jadi maskot Betawi. Nah ikonnya apa? Kita bahas. Nah lahirlah 7 ikon Betawi itu, dan itulah sampah Betawi. Ada ondel-ondel, ada gigi balang, ada batik Betawi, ada kebaya cingkrang, kebaya cing, ada sandaria, ada gigi balang, ada kerak telur, ada pir-peletok. 7 ikon. 7 ikon Betawi. Dan itu masing-masing punya filsafat. Ondel-ondel bagaimana nanti bisa dibaca itu di dalam pergub dua-dua bisa dibaca. Gigi balang menasih. Ya. Kita sosialisasikan ke masyarakat Jakarta sehingga jalan-jalan ada gigi balangnya, ya halte ada gigi balangnya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting bagaimana mengoperasionalkan itu supaya ada di tengah masyarakat dan Betawi. Karena kita buat perda Betawi, ini perda Betawi kita bikin, bukan orang lain nih. Kita yang bikin, pergubnya kita juga yang bikin. Kita nggak nunggu orang-orang lain, kita tekan, kita bikin. Saya ribut sama Ahok 2,5 jam di ruangannya. Saya berdebat sama Sony Sumarsono 2 jam di rumah dinasnya untuk menggolkan perda supaya kita semua sejahtera. Di dalam pergub itu, di dalam pergub dan perda itu dikatakan pengunjung hotel tempat hiburan
pengunjung mall, pengunjung restoran, maka pemiliknya wajib memberi pengunjung itu souvenir. Saya mau sama Pak Ahok, Anies juga ini dijalankan berapa BUMD yang paling besar memberikan PAD kepada Jakarta? Jakpro, saya bilang kalau Pak Anies tanda tangan Group tentang souvenir, maka Betawi PAD 100. Jadi kalau ada SK gubernur, kalau kita nyewa hotel, Bang Hamdi ada nyewa hotel, duitnya banyak kan gitu, nginep di hotel, bayar hotel, di dalam pembayaran hotel itu ada buat souvenir 50 rupiah, 50 perak, 50.000. Dia beli spotik, dia orang senang apa beli spotik, karaoke, masuk kasih souvenir. Nonton bioskop masuk kasih souvenir. Ke hotel itu satu malam bisa 200.000 orang di Jakarta hanya nginep di hotel bintang 4, bintang 5. Apalagi kalau bisa ratusan tuh. Jadi ini. Nah hotel bintang 5 saya udah temuin. Oh jangan 50.000, kita 175.000 ukuran kita. Kita 100, harganya 100, yang 75 bagi 2. 25 hotel, 50.000 Betawi. Saya pernah didampingin ini sama orangnya Aguan. Kita siapin Bang Jody souvenir Betawi, udah murah, mau berapa juta piece kita siapin dari Cina. Karena OKB khusus hotel bikin itu FPR khusus tempat-tempat hiburan bikin seperti ini. Ormas ini khusus ribu aja satu bulan 3.000. Betawi bisa saya udah 3 kali terakhir Bang Isan ketemu Gubernur Anies. Bagaimana ini? Nanti. Dalam arti aneh mendingan Sony Sumarsono. Perda tanda tangan. Anies Rashid Baswedan satu lembar pun tidak ada yang dia tanda tangani untuk kemajuan dan kepentingan Betawi. Kita buka habis-habisan. Maka aneh mah kurang demen itu. Begitu. Nggak ada satupun. Nah kemarin saya sama Bang Isan ketemu dengan PJ Gubernur, kita sampaikan ini ada perda Betawi Pak pejabat Gubernur. Kalau pakai PJ tanaman ini Betawi nggak ada yang kebelangsak, nggak ada yang susah, dan seluruh masyarakat Jakarta akan meningkat ekonomi kehidupannya. Apa kata pejabat Gubernur? Siap kan? Saya siap untuk tantangan itu. Siap bangsa. Itu pejabat Gubernur. Nah kita lihat kalau udah penyatuan Betawi kemudian dia nggak menandakan kita default kita bisa. Ini kampung kita ada aturannya, regulasinya jelas, kesannya ada. Batik Betawi di dalam pergubnya wajib dipakai oleh PNS swasta
anak sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan 1 minggu 1 kali dibayar. Dipakai tiap minggu sekali. Berapa juta meter itu? Dan yang nyiapin orang Betawi. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apakah ini cagar budaya nanti kita pertimbangkan. Tapi sudah kita dibilang kaum kampungan karena kita memang nggak ngerti sejarah kita. Itu masalah orang tua kita nggak tahu. Kita gugup ketika orang Sunda abdi mah turunan apa? Pusing kita. Itu yang membuat kita rendah diri. Aneh keturunan Majapahit. Nggak tahu ya. Tapi kalau kita apal sejarah kita tahu bagaimana dulu sohibul wilayah kita, orang leluhur kita berbuat, kita akan katakan ini Betawi. Begitu kira-kira saudara-saudara. Jadi orang itu sekarang sudah mulai ada orang yang bukan Betawi ngaku Betawi sekarang. Sudah mulai ada itu peningkatan legitimasi Betawi kita. Kita udah diundang sama raja-raja. Saya utus dulu saya ini ada raja-raja. Aneh diberikan gelar 3 juga sama Malaka, sama Riau, sama Cirebon. 3 gelar. Karena mereka sadar bahwa Betawi adalah kaum yang memang tidak bisa dianggap remeh dalam sejarah bangsa Indonesia. Bamus ada 2, sebentar lagi nyatu. Doain. Bamus kita hilangin. Ya, nggak ada lagi bamus-bamusan, nggak ada. Porkabi ada 2, gampang nyatuinnya. Nanti ada ngomong sama Bang Isan sama Bang Nara, itu kita dipanggil dulu mau nyatu apa enggak? Kita anggap cuma buat bercandaan aja. Darah lemes. Kalau ayam jaluk, kudu udah kurang tajam. Pada konsep kita sudah bentuk IKN, DPR keras, terutama fraksi Demokrat keras, bahwa Majelis Amanah Betawi harus menjadi bagian dari pemerintahan Jakarta. Jadi ini perintah kita. Otonominya juga di tingkat 2 kita dipaksa supaya nanti abang-abang bisa nyalonin DPR di tingkat 2, bisa nyalonin wali kota. Ya, semuanya kompak. Jadi jangan ada orang Betawi nyalek yang didukung orang lain. Kristen lagi, kira-kira ini rusak dirinya. Nanti harus satu komando, harus tegak lurus. Kemudian tentang udah kali ya, udah ya. 2 pertanyaan lagi singkat, jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan ini pembahasannya Aman. saya lagi campur ya tadi. Campur mana? Kalau ini jawab kembali. Bagaimana? Pertanyaan saya bang, tadi kan ada ikon kita itu model-model. Tapi saya sangat sedih kalau melihat model-model dibuat ngamen. Bukan hanya di Jakarta, di Bogor sekarang kita lihat ada. Apakah memang di Bogor ini tidak memperdulikan atau seperti apa? Karena kalau saya bertemu dia, kita mau terus sebagai orang Betawi, kita nggak punya kapasitas untuk berdua. Tapi kalau kita tidak berdua, itu ikon kita, Mas. Gitu. Yang lain nggak pernah dipakai ngamen. Tapi di Jakarta sendiri, di depan rumah kita itu ada
ikon Betawi yang disalahgunakan. Kalau menurut saya itu disalahgunakan. Saya mohon pencerahan ataupun kalau seandainya harus ditegur itu bisa untuk lewat apa gitu. Jadi tidak apa sangka. Karena kalau dibilang oh ini mencari makan, mencari uang, silakan aja. Tapi bukan dengan ikon kita yang bisa bakal-bakalan. Saya itu aja pertanyaan saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas dari gubernur sampai sekarang kenapa gedung kesenian budaya Betawi tidak ada? Itu yang sangat penting. Karena kita di sini kebanyakan Betawi jarang yang menonton. Jadi itu harus kita laksanakan. Kenapa gedung hotel terus bayar menurutku apa untuk Betawi ini gedung kesenian tidak ada. Itu yang sangat penting. Nah, 2 tahun yang lalu di gedung pusat baru itu 2 minggu sekali selalu ada kegiatan kesenian Betawi. Tapi sekarang ini dihilangkan misalnya. Waktu itu zamannya Manori, karena dulu saya kalau Manori juga dan selalu saya bawa dia untuk pentas Pulau Seribu sampai ke Semarang, saya selalu bawa dia Manori. Jadi tapi sekarang ini kegiatan untuk kesenian budaya Betawi ini sama sekali Pak, apalagi gedungnya. Saya mau misalkan kalau bisa Betawi harus punya gedung. Kita udah kirim surat agar supaya ondel-ondel ini direm gitu. Kalau perlu kemudian ada semacam SK gubernurnya ya, sehingga kita ada landasan hukum untuk melarang ondel-ondel ini ngamen. Nah sayangnya sampai saat ini permintaan kita nggak pernah digubris. Satpol PP-nya juga diem aja. Gubernur, kalau Satpol PP kan terserah gubernurnya. Tapi sekarang nih, ya mudah-mudahan kalau ini udah nyatu nih, bagus insya Allah. Emang ini malu-maluin. Ikon, rambut, kembang kelapa, yang laki aja 25. Sohibul wilayah kita dulu itu lalu Islam udah bikin 25 tuh 20. Sekarang kita ingat jumlah Rasul dan 20 itu sifat Allah dulu. Wujud kidam bako muhalafatul hawadisi tiamu binafsi wahdaniyah. Ini luar biasa saya kira. Dan itulah ondel-ondel. Udah direcehkan, di ngamen segala macam. Kali lagi. Dan ramai sependapat Pak Haji. Bang Jamal soal gedung ini juga udah kita capek kita musuhin. Ada Miss Cici dari ada gedung Betawi. Dulu Aguan janji Bang Oding kalau souvenir dikasih saya akan bikinin di Kemayoran 8 lantai Geraha Seni Betawi. Aneh kalau ente yang kalau dia yang bukan aguannya orangnya, kalau dia yang bikin kita ketinggalan. Tapi kreativitas home industry kita gak jalan. Kita ingin kita memiliki home industry untuk itu. Ini demi Allah ini, Bang Haji Oding tinggal ngomong mau berapa.
Enggak, ya kalau yang lain karena angkanya lumayan juga. Gitu. Dia akan bikin, dia akan siapkan mobil-mobil wisata di bandara. Dari bandara diantar ke pasar Genjing, pasar apa namanya, yang Batu, Rawabening. Kita bangun Rawabening, batu-batunya kita pajang. Nanti turis asing sama bus-bus Betawi kita bawa ke situ. Dari situ kita bawa ke Kemayoran, ke gedung keseniannya. Ada tariannya, ada ininya, ada kulinernya. Dari situ baru kita antar ke hotelnya. Dan banyak-banyak katanya, satu orang $50. Satu tahun di Jakarta 3 juta orang datang. Kalau 3 juta kali $5, 15 juta dolar. Pintar juga Cina ya. Kita kasih. Setuju kalau kita nggak kasih? Buat modal pertama nyetak-nyetak boleh kali ya? Ya daripada gak ini ya. Baik, saya itu ya. Sekira demikian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup ya. Terakhir saya mau bagi pantun dulu. Ada 2 pak. Dengerin pantun. Beli serabi sama kue putu, makannya pagi sama kopi susu. Organisasi Porkabi cuman ada 1, Porkabi yang lain Porkabi. Satu lagi. Beli serabi ame kue putu, makannya pagi ama kopi susu. Organisasi Porkabi cuman ada 1, Porkabi yang lain Porkabi palsu. Bikinnya lama ini. Hari ini kita pergi ke Ciawi. Bangunnya pagi, bekalnya nasi. Porkabi lahir di tanah Betawi. Mari bangun Porkabi untuk kaum. Terima kasih. Lebih kurangnya ada, cukup ya, cukup benar. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Dari pasar ikan ke Bekasi cukup sekian dan terima kasih. Wallah. Lagi tahan dan mari. Lagi. Oke. Semua foto. Jangan di situ Bang. Lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, video. Yel. 1, 2, 3. Hidup Porkabi, kita jaga Porkabi, NKRI asli, Porkabi satu, Porkabi satu, kita serata Porkabi. Satu lagi saya bikin. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Forkabi peserta pengkaderan utama mengucapkan selamat atas terbentuknya Majelis Persatuan Kaum Betawi yang dipimpin oleh Bang Maruf Muhammad Ali. Semoga keberkahan selalu ada di Majelis Persatuan Kaum Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, break sholat asar, ada snack, kopi, teh. Ya, para semua udah ada. Saat dikasih waktu. Gimana sih? Ini ucapan. Ucapan. Yang ucapan gitu. Rokok di luar mana? Udah keren ya? Di streaming. Iya. Iya, satu masalah. Enggak boleh? Udah tadi udah aja. Gampang sih mau ketemu sih. Ya bang, ayo deh. Mantap nih. Siap. Siapa ini? Belajar. Bang, Fatahillah. Eh. Kenapa enggak? Oh iya maaf.